Pemirsa, kejahatan kriminal mutilasi yang marak terjadi di Jatim belakangan ini masih menyisakan pelik. Ada yang terungkap, ada juga kasus yang masih menjadi misteri. Lantas bagaimana hal keji itu bisa dilakukan dan bahkan oleh orang terdekat pihak yang menjadi korban? Simak liputan selengkapnya dalam program Sorot selama 30 menit ke depan. Kasus pembunuhan yang disertai dengan mutilasi kini marak terjadi di wilayah hukum Jawa Timur. Sedikitnya dalam kurun waktu 6 bulan terakhir ada 4 kasus mutilasi yang terjadi. Pembunuhan disertai dengan mutilasi ini menandakan ada perubahan perilaku yang terjadi di masyarakat. Karena nyatanya pelaku mutilasi merupakan orang dekat korban atau bahkan keluarga sendiri yang harusnya melindungi malah justru mengambil nyawa dengan sadis. Kasus yang menghebohkan di penghujung tahun 2023 lalu sangatlah membuat miris. Warga Kota Malang, James Lodeki Tomatala, 61 tahun, entah kerasukan apa hingga tega menghabisi nyawa istrinya, Nimade Sutarni, 55 tahun. James tega membunuh dan memutilasi istrinya. James memutilasi Made hingga menjadi 10 bagian. James dan Made merupakan pasutri warga Jalan Serayu RT 4 RW 2, Kelurahan Benul Rejo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Akhir tahun yang biasanya diisi dengan kegiatan bercengkrama bersama keluarga, justru menjadi akhir kelam dalam keluarga James. Warga pun kaget saat suasana tenang menjelang pergantian tahun dihebohkan dengan kabar adanya pembunuhan disertai mutilasi. Berikut sederet fakta di balik kejamnya James yang tega membunuh istri lalu memutilasi menjadi 10 bagian. Istri James sempat minggat atau pergi dari rumah selama setahun lamanya. Ibarat kata, kondisi keluarga ini sedang pisah ranjang. Awalnya James mendapat kabar jika istrinya ada di Kota Malang untuk mengikuti kegiatan di Jalan Soekarno-Hatta dan akhirnya dirinya menjemput Made serta diajak pulang. Made Sutarni diduga sempat cekcok dengan James sebelum akhirnya nyawa Made berakhir di tangan suaminya sendiri dan bahkan tubuhnya dipotong menjadi 10 bagian. Karena para tetangga mendengar suara cekcok dari dalam rumah tersebut sebelum adanya pembunuhan. Ternyata James dikenal temperamen di mata warga setempat. Selama ini, warga tetangga dan warga sekitar, James merupakan orang yang antisosial atau jarang sekali berbaur dengan lingkungan. Bahkan, pensiunan karyawan PLN itu juga dikenal sebagai sosok yang sangat temperamental. James bersama istrinya selama menikah diketahui memiliki 2 orang anak perempuan dan laki-laki. Kedua anaknya tidak lagi tinggal bersama sang ayah karena bekerja di Bali dan Singapura. James bahkan memotong tubuh istrinya menjadi 10 bagian menggunakan pisau kecil dan parang. Potongan tubuh korban pun kemudian diletakkan di teras rumah dalam sebuah ember. Entah apa yang ada dalam pikiran James kala itu. Korban tewas usai dipukul dan dicekik oleh James. Kompol Danang mengatakan pembunuhan tersebut diketahui terjadi pada Sabtu 30 Desember 2023. James, pelaku mutilasi istrinya Nimade Sutarni menjadi 10 bagian di Jalan Serayu, Kota Malang, akhirnya dirilis polisi. Awalnya tersangka terlihat sehat, namun tiba-tiba tersangka ambruk saat dirilis ke awak media. Sepanjang rilis, James bungkam sambil menutupi wajahnya dan tidak ada keterangan yang keluar dari mulut James. Kabid Humas Polresta Malang Kota, Ibda Yudi Risdianto menjelaskan, penyidik telah selesai memeriksa 7 saksi dan resmi menetapkan James sebagai tersangka. Untuk saat ini perkembangan perkara bahwa Satreskrim sudah melaksanakan pemeriksaan terhadap 7 saksi dan menetapkan JM sebagai tersangka pembunuhan Jalan Serayu. Jadi untuk pemeriksaan tambahan, Satreskrim belum bisa melaksanakan karena yang bersangkutan masih shock.
Artinya kita memberikan waktu terhadap tersangka untuk memulihkan kesehatannya atau psikisnya dulu. Saat dirilis, tersangka bisa disebut penuh drama. Awalnya, tersangka terlihat sehat. Namun saat dibawa ke hadapan awak media, tersangka mengaku lemas, bahkan rilis sempat ditunda beberapa saat. Usai rilis, tersangka pun dibawa menggunakan kursi roda. Pihak kuasa hukum tersangka Guntur Putra Adiwijaya mengaku saat ini kliennya sangat terpukul dengan apa yang sudah diperbuatnya. Pelaku menyesal dan mengaku kerasukan saat mengeksekusi istrinya. Tersangka dijerat pasal 351 ayat 3, Junto pasal 340, Junto pasal 338, pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup atau hukuman mati. Kalau tersangka awalnya dia bercerita memang secara tidak langsung psikologisnya kurang baik karena tersangka juga secara membabi buta seperti itu, katanya kerasukan atau gimana, tapi pada dasarnya memang tersangka juga sudah sadar apa yang dia lakukan. Tim penyidik menyebut hasil pemeriksaan kejiwaan pelaku mutilasi terhadap istrinya di Kota Malang dalam keadaan sehat. Motif pembunuhan berlatar cemburu dan sakit hati ditinggal pergi korban. Warga pun berharap pelaku dihukum seberat-beratnya. Kasat Reskrim Polresta Malang Kota Kompol Danang Yudanto menjelaskan, hasil pemeriksaan kejiwaan pelaku mutilasi James tidak ditemukan adanya gangguan mental. Dan saat melakukan pembunuhan dan mutilasi, pelaku dipastikan dalam kondisi sadar dan mengetahui konsekuensi dari tindakannya kepada istrinya. Kepada tim penyidik, tersangka mengaku cemburu kepada korban dan disebut memiliki hubungan terlarang dengan pria lain. Rasa sakit hati saat ditinggal pergi sang istri dari rumah sejak pertengahan tahun 2023 lalu juga menjadi alasan tersangka melakukan aksi keji tersebut. Untuk hasil asesmen psikologis tidak ada dugaan bahwasanya yang bersangkutan mengalami gangguan kejiwaan. Jadi apa yang dilakukan itu adalah dalam keadaan sadar, dalam keadaan jiwa yang tidak sedang terpengaruh oleh suatu gangguan psikologis. Jadi dilakukan dengan sadar dan tahu akibat dari perbuatannya. Sementara itu, aksi keji James dengan memutilasi istrinya menjadi 10 bagian mendapat tanggapan dari warga sekitar kediaman pelaku dan korban yang berada di Jalan Serayu, Bunul Rejo, Kota Malang. Warga berharap pelaku mendapat hukuman yang seberat-beratnya atau hukuman mati. Dari warga yang minta dihukum yang seberat-beratnya aja itu. Sesuai perbuatannya yang dilakukan. Udah itu. Hukuman mati atau? Ya kalau memang pengadilan menyerahkan hukuman mati ya dihukum mati. Saat ini tim penyidik Satreskrim Polresta Malang Kota masih melakukan pemeriksaan terhadap 7 orang saksi dan tersangka sembari menunggu surat hasil otopsi 10 potongan tubuh korban dari tim kedokteran forensik RSSA Malang. Lagi-lagi Malang mengukir kenangan pahit. Di awal tahun 2024, polisi menangkap seorang terapis pijat di Malang yang diduga membunuh dan memutilasi korbannya di sebuah kamar indekos. Polisi juga meminta pelaku menunjukkan tempat dikuburnya kepala, telapak tangan, dan telapak kaki korban tak jauh dari lokasi kejadian. Pelaku Abdul Rahman, seorang terapis pijat, ditangkap di rumah kos di kawasan Sawojajar, Kota Malang. Abdul ditangkap karena diduga telah membunuh dan memutilasi pelanggannya. Polisi meminta pelaku untuk menunjukkan lokasi sisa potongan tubuh korbannya yang dikubur tidak jauh dari lokasi kejadian. Hasilnya, petugas menemukan tengkorak kepala, tulang belulang telapak tangan, dan kaki yang terkubur di sebidang tanah dekat aliran sungai. Tak jauh dari lokasi terdapat pemakaman umum warga setempat. Pelaku lantas digelandang ke Mapolresta Malang Kota untuk diperiksa. Pemilik rumah indekos membenarkan adanya penghuni kosnya yang diciduk polisi.
Dirinya tak menyangka pelaku dan istrinya yang sudah tinggal kurang lebih 5 tahun tersebut terlibat kriminal berat, bahkan keji. Pria yang dikenal sebagai pribadi yang tertutup justru sebagai pelaku kejahatan. Tadi malam Jumat Legi itu 1:30 dari kepolisian membangunkan lagi ke rumah. Dan bersamaan itu kemungkinan dari Pak Abdurrahman itu sudah mengakui akan perbuatannya. Dan langsung di olah TKP-nya itu menggali kepala itu. Yang lain katanya dibuang di sungai gitu. Ya. Artinya pembunuhan yang dipotong-potong ini Pak ya? Kalau penjelasan dari kepolisian seperti itu, saya sendiri nggak tahu kalau orang itu pendiam ya, sebenarnya pendiam, ternyata ya sampai sekejam itu. Sementara itu, saat dikonfirmasi, polisi mengaku tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut guna mendalami kasus ini. Tersangka ditangkap hasil dari ditemukannya mobil dan ponsel korban yang berisi riwayat percakapan pelaku dan korban. Termasuk juga saat Abdul bisa menunjukkan sisa potongan tubuh korban yang dikubur. Dapat suatu petunjuk bahwa ada seseorang yang bernama yang berinisial ARA ini pada bulan yang sama yaitu Oktober melakukan pembunuhan di rumahnya. Namun informasi itu belum cukup sehingga kami melakukan pendalaman. Tadi malam kami mendapatkan petunjuk yang sangat bagus bahwa selain potongan korban ini dibuang di sungai, ternyata ada yang ditanam di pinggir sungai, yaitu kepala, terus kemudian telapak tangan dan telapak kaki. Polisi menyebut sejauh ini sudah ada 3 orang saksi yang diperiksa untuk mengetahui motif dan hubungan pelaku dan korban. Sebelumnya 3 bulan lalu seorang warga Surabaya dilaporkan hilang. Diduga korban mutilasi ini adalah korban yang hilang tersebut. Polisi tengah menghubungi keluarga korban di Surabaya untuk melakukan identifikasi dan memastikan korban mutilasi. Perkembangan kasus pembunuhan dan mutilasi yang dilakukan seorang terapis pijat di Kota Malang kuat dugaan didasari oleh motif ilmu pelet pelaku yang tidak manjur. Dari hasil penyelidikan polisi terungkap bahwa korban dan pelaku belum lama saling mengenal via aplikasi kencan Tinder. Dari aplikasi tersebut pelaku mengaku sebagai dukun yang memiliki ilmu pelet dan ahli ilmu pengasihan. Korban yang baru mengenal pelaku tertarik untuk mencoba menggunakan jasa pelaku. Sekitar bulan Juni 2023, korban datang ke tempat praktek pelaku untuk mengguna targetnya. Namun ternyata ilmu pelet dari pelaku gagal karena target justru semakin menjauh dari korban. Korban yang kecewa kembali ke tempat praktek pelaku untuk mempertanyakan kemampuan ilmunya. Namun pelaku justru tersinggung dan terlibat cekcok dengan korban. Sempat terjadi adu pukul antar keduanya. Ujungnya korban dibacok 2 kali di bagian leher hingga roboh dan tewas. Untuk menghilangkan barang bukti, keesokan harinya pelaku membeli alat potong dan senjata tajam, kemudian memotong tubuh korban menjadi 9 bagian. Potongan tubuh korban dikantongi dalam 3 kresek besar untuk dibuang ke Sungai Bango dan kepala, telapak tangan serta kaki dikubur di bantaran sungai. Polisi saat ini tengah mencari potongan tubuh yang dibuang ke sungai termasuk pisau potong dan baju korban. Petugas juga mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi agar kasus segera terkuak. Selain itu, menurut polisi, keluarga korban sudah memastikan jasad tersebut adalah anggota keluarganya. Hal itu terindikasi dari bekas tambalan gigi yang lepas. Rilis pelaku pun dilakukan oleh polisi. Pelaku yang memutilasi pelanggan pijat di Kota Malang ditunjukkan ke publik. Hasil penyelidikan polisi, kasus ini terungkap usai istri pelaku bercerita kepada keluarganya jika suaminya melakukan pembunuhan sekaligus mutilasi korban akibat emosi. Ibarat pepatah, sepandai-pandainya menyimpan bangkai akan tercium juga. Abdurrahman, pria yang bermukim di rumah kos di Sawojajar Gang 13 Kota Malang, yang selama 3 bulan menyembunyikan aksi kejinya dengan rapi, akhirnya harus menanggung ulahnya sendiri.
Kepada polisi, tersangka bercerita jika mengenal korban melalui aplikasi kencan Tinder. Aksi keji tersangka diawali saat korban memprotes guna-guna yang dilakukan tersangka tidak manjur. Kemudian terjadi cekcok dan korban kemudian memukul tersangka. Karena emosi, kemudian tersangka mencelurit korban di bagian leher dan tewas seketika. Dikatakan Kasat Reskrim Polresta Malang Kota, kasus ini terungkap usai istri tersangka bercerita kepada keluarganya. Istri pelaku tidak berani melapor ke kepolisian karena takut dieksekusi juga oleh tersangka. Namun sempat istri pelaku bercerita kepada kerabatnya. Berkat kesaksian kerabat istri tersangka, pelaku melakukan penyidikan kepada tersangka hingga Abdul Rahman mengakui perbuatan pembunuhan tersebut. Ditambahkan tersangka mengaku barang bukti ponsel dan laptop sempat dirusak dan dibuang ke tempat pembuangan akhir, sementara mobil korban ditelantarkan di jalan raya. Akibat perbuatannya tersangka dijerat pasal 340 dengan ancaman hukuman paling berat seumur hidup. Jengkel ke korban. Karena dia langsung mukul ngaplok terus baru ngeplak terus ya itu. Karena dia kan awalnya sudah berjalannya dia sama kekasihnya itu berjalan lancar, tiba-tiba kayak berbolak-balik omongan itu, terus dia datang ke saya langsung tiba-tiba merasa kayak kurang maksimal, ngorong ngaplok, ngeplak itu emosinya. Sementara itu di pertengahan tahun 2023, belum tuntas kasus mutilasi di Kabupaten Sidoarjo, warga Jawa Timur kembali digegerkan dengan mutilasi di Kabupaten Jombang. Kali ini mayat mutilasi ditemukan di aliran sungai Desa Japanan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang. Petugas bersama relawan masih melakukan penyisiran di sekitar lokasi termasuk mengamankan rekaman CCTV. Kasus penemuan mayat korban mutilasi di aliran sungai Desa Japanan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang terus diselidiki kepolisian setempat. Penyisiran dilakukan karena masih ada satu bagian tubuh korban, yakni bagian kepala yang belum ditemukan. Selain melakukan penyisiran, petugas juga sempat mengamankan sebuah CCTV yang berada tidak jauh dari lokasi penemuan mayat. Budiono, salah seorang relawan Semar, mengatakan dari hasil informasi yang diterimanya, bagian kepala korban mutilasi belum ditemukan. Dirinya sudah menyisir sepanjang radius 1 km dan belum menemukan apa-apa. Kami melakukan penyisiran sejauh kurang lebih 1 kilo, tidak menemukan, masih nihil. Apa yang menjadi bagian tubuh mana, Pak? Untuk sementara yang belum diketemukan bagian kepala. Penemuan mayat misterius dalam karung ini sempat menggegerkan warga setempat. Mayat membusuk ini ditemukan dalam 2 karung berbeda. 1 karung berisi potongan kedua tangan dan 1 karung berisi potongan bagian leher ke bawah hingga kaki. Mayat ditemukan warga yang sedang mencari ikan di sungai. Kondisi mayat sudah membusuk dan sulit dikenali. Meski sulit dikenali, diduga korban masih berusia muda sekitar 25 tahun. Untuk kepentingan penyelidikan, seluruh potongan jenazah korban dibawa ke kamar jenazah RSUD Jombang. Petugas meminta warga yang merasa kehilangan keluarga untuk segera melaporkan ke kantor polisi terdekat. Sebelumnya kasus mutilasi juga menggegerkan warga di Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 10 Juni 2023 lalu. Korban ditemukan dalam kondisi terpotong kedua kaki dan tangannya di sungai kawasan Trosobo, Sidoarjo. Berselang 2 hari, potongan kaki juga ditemukan di Kenjeran, Surabaya. Hingga kini kasus mutilasi di Sidoarjo masih gelap. Meski polisi belum menemukan titik terang kasus mayat korban mutilasi di Trosobo Taman Sidoarjo, namun dari hasil otopsi tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Sabara Porong Sidoarjo, pelaku mutilasi diduga merupakan profesional. Kondisi ini diketahui dari kondisi tubuh korban yang terpotong di bagian persendian tangan dan pinggul yang tampak rapi. Karungkit yang juga Kepala Forensik Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Sabara Porong, AKBP Dr. Eko Yunianto mengatakan, korban diperkirakan tewas 3 hingga 5 hari sebelum ditemukan di kawasan Trosobo Taman Sidoarjo. Dari hasil otopsi sementara, korban tewas akibat kekerasan benda tumpul di leher. Tim forensik juga menemukan sejumlah tanda-tanda kekerasan di bagian kepala. Korban diduga dimutilasi oleh pelaku setelah korban tewas. Hingga kini polisi masih terus melakukan penyelidikan terhadap kasus mutilasi yang menggegerkan warga Taman Sidoarjo ini. Dan setelah terjadi tindak pidana pembunuhan, kemudian dilakukan upaya mutilasi. Jadi potongannya ini post mortal.
Kemudian potongan ini dilakukan oleh dia dilakukan bisa tidak dengan benda senjata tajam, benda yang besar, tapi cukup benda kecil tapi tajam bisa. Tapi potongan ini dilakukan oleh orang-orang yang bisa dikatakan ahli karena dia memotongnya pas di daerah persembunyian. Fenomena pembunuhan sadis, mutilasi yang marak terjadi. Lantas, bagaimana pendapat pakar kriminolog? Beberapa hasil penelitian yang kita baca ya, bahwa hanya sekitar 34% ya dari kalau tidak salah itu penelitian di tahun 2009 di Amerika itu yang mengalami gangguan kejiwaan. Jadi istilah psikopat itu kan bukan istilah ilmiah, tetapi ilmiahnya adalah orang dengan psychiatric illness atau dengan gangguan kejiwaan kan itu. Jadi kalau kita lihat cukup kecil ya, 34% itu yang betul-betul mengalami gangguan kejiwaan. Terus kemudian yang kedua ada beberapa gangguan kejiwaan yang juga terkait langsung ya, memiliki korelasi dengan homicide atau pembunuhan. Ya, ada 3 itu yang paling tinggi adalah yang pertama schizophrenia, termasuk dalamnya delusional, kemudian mood disorder ada 2, MDD major depression disorder, dan yang satu lagi bipolar. Nah itu ada 2 tipe. Yang pertama biasanya kalau yang psikotik itu dia menggunakan benda tajam. Nah yang mood itu lebih banyak mencekik atau strangulation atau mengikat gitu kan, mencekik dengan satu alat kan gitu. Nah artinya kalau seperti itu sebenarnya harus berhati-hati gitu kan ya, ketika kita berhadapan dengan kasus mutilasi, terutama mutilasi ya, karena ada 4 macam mutilasi. Yang pertama adalah mutilasi defensif ya, artinya mereka melakukan mutilasi itu hanya untuk get rid of the body atau melenyapkan barang bukti. Yang kedua adalah mutilasi dalam dorongan dia untuk melampiaskan rasa marah, sering disebut sebagai agresif. Nah, yang ketiga ini yang mungkin banyak sekali terkena gangguan kejiwaan adalah mutilasi sebagai tujuan utama. Dia memang ingin menyiksa dengan memisah bagian tubuh orang lain tadi itu. Dan yang terakhir sering disebut sebagai nekromantik. Itu adalah karena nekro ya, jadi mayat dan dia dipotong-potong digunakan sebagai simbol, sebagai ungkapan bahwa dia berkuasa dan lain sebagainya, atau bahkan ke perilaku fetis. Nah itu yang mutilasi yang keempat tadi itu. Modus dalam mutilasi itu kadang mirip-mirip di film gitu kan ya, mulai dari pembungkusan, cara pembuangan jenazah dan lain sebagainya itu mirip-mirip di film. Kadang bahkan orang akan merasa ini film atau beneran, kan gitu kan. Nah itu yang menjadi dasar dari teori bahwa perilaku masyarakat sekarang itu banyak dipengaruhi oleh media. Oke. Gitu. Tapi ketika dia akan meniru itu Pak ya, itu kalau dia itu proses panjang nggak sih Pak untuk dia? Jadi ada 2 macam ya. Kalau misalnya itu adalah tadi yang ada yang ofensif itu ya, mutilasi ofensif, kemungkinan memang berusaha untuk belajar dari itu. Jadi artinya bukan tapi explicit learning dia tapi kalau yang defensif mungkin implisit ya. Jadi kejadiannya adalah dia sekilas misalnya mendengar berita tentang mutilasi, kemudian sudah ditemukan 3 bulan baru ditemukan, kemudian tidak diketahui siapa pembunuhnya. Nah ketika dia melakukan suatu pembunuhan, dia ingin melakukan penyembunyian atau pemusnahan barang bukti kan itu. Dan itu akan muncul dengan begitu saja karena masuk di dalam long term memory dia, dan dia melakukan itu saja. Tidak ada pilihan lain kan. Ternyata pembunuhan disertai dengan mutilasi banyak penyebabnya, sehingga kita harus lebih waspada dalam bertindak dan berperilaku. Pemirsa, demikian tadi 30 menit kebersamaan kita dalam program Sorot yang mengulik betapa nyawa seolah begitu murah tak ada artinya.
sehingga pelaku kejahatan dengan mudah mengambil jalan pintas mutilasi untuk menghilangkan jejaknya. Jangan lupa saksikan terus Sorot episode mendatang dengan tema aktual dan menarik lainnya. Saatnya saya Tania Nadita undur diri. Salam JTV 100% Jawa Timur. Sorot mengungkap fakta di balik peristiwa.